wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ugi Waluyo dari Gemespol, Gerakan Milenial Sadar Politik. Ini sudah lama kita nggak podcast di Kabar Satu. Jadi kali ini kita akan ketemu lagi dengan saya di Gemespol. Kebetulan ini ketemu tamu yang spesial juga, masih muda, punya track record panjang sekali. Tadi saya sempat googling dengan Gus Kamu. Iya. Saya ketik namanya itu keluar mulai dari gerakan di Ansor, kemudian gerakan di Himpunan Pengusaha Muslim, Pengusaha Muda. Oh ya, pengusaha muda. Sorry. Banyak sekali gitu loh. Sampai saya ini lebih enak jenengan aja Gus. Yang daripada ini saya salah, ini Google kan. Yang diterangkan ini mungkin yang dari yang pertama kali Gus, ikut apa ini? Atau aktivitasnya di apa dulu nih? Jadi di NU-nya yang mulai dari ikut IPNU, kemudian ikut Ansor. Nanti mungkin bisa juga yang masuk ke politiknya juga bisa diterangkan. Kampanye ini? Jangan kampanye. Ini saya kebetulan sekali nih, dengan mewakili milenial yang saya cari-cari yang bisa ketemu lah. Nah, nanti politiknya tetap ada Gus. Nanti tanggapan jenengan mulai ini kan kebetulan masuk tahun politik. Jadi nanti dan ini kalau saya baca di media sosial di salah satu situs media online itu generasi milenial saat ini sangat banyak sekali untuk suaranya itu. Nah, monggo ini saya mau gali lebih dalam. Nanti juga teman-teman juga tahu biar tahu jenengan ini siapa gitu loh. Karena saya dulu pernah pertama kali ketemu itu hanya banner Gus. Oh gitu. Di hampir semua lama dulu ada bannernya jenengan. Makanya ini bisa disampaikan lah profilnya jenengan mulai dari IPNU-nya dulu. Oke, siap. Jadi gini, saya nyapa dulu ya teman-teman semuanya ya. Tadi teman-teman apa? Gemespol. Iya. Gemespol itu apa? Jadi kita ada gerakan milenial sadar politik. Jadi kita inginnya itu milenial ini memiliki pandangan bahwasanya politik itu sebuah jalan untuk perjuangan, sebuah jalan untuk pilihan, kemudian sebuah jalan yang bisa ditempuh. Jadi saya politik itu tidak seperti yang sekarang itu yang istilahnya kotor, koruptor, seperti itu. Jadi kita ingin memberikan pemahaman bahwasanya salah satu hal untuk mengubah keadaan ya ini lewat jalur politik. Jalur politik, betul ya. Kayak gitu. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya Mas Mas Uki dari Gemespol. Jadi gini, yang tadi ditanyakan sebenarnya sudah sangat lama memang. Jadi sebelum tahun 2010, bahkan sebelum tahun 2010, artinya kalau saya menghitung mulai tahun 2006, saya sudah aktif di IPNU pada waktu itu. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Berarti sekitar SMA gitu ya? SMA. Iya. Jadi SMA, saya ikut IPNU karena saya benar-benar dikader di situ gitu loh. Jadi saya mulai IPNU. Di IPNU juga saya bukan kader yang abal-abal. Artinya di Ansor, di IPNU itu juga ada diklat. Iya. Jadi kita di situ ada itu pelatihan. Jadi kita ikuti semuanya ya. Kita bukan kader yang kemarin sore. Misalkan hari ini mohon maaf. Aku gitu ya. Kan lagi musimnya kan. Sorry. Misalkan dalam yang jenengan sebutkan tadi, hari ini adalah tahun-tahun politik, maka banyak kader-kader yang bahasanya instan kan gitu. Nah, kalau saya pribadi terus terang berproses dari bawah banget, gitu. Jadi mulai dari IPNU, di IPNU saya juga ikut kaderisasi itu ya, proses kaderisasi. Mulai dari Makesta, Makesta itu masa kesetiaan anggota, kemudian Lakmut, latihan kader muda, kayak gitu ikut terus, gitu. Sehingga di proses itu terjadi bahwa saya ini memang benar-benar diciptakan bukan kader yang abal-abal. Iya, gitu. Dari kemarin sore istilahnya ya. Nah, iya benar-benar. Kalau dari SMA berarti ya sangat-sangat lama Gus itu. Sangat lama. Iya. Jadi proses perjuangannya sangat mulai dari SMA. Sebelum SMA saya sudah ada di organisasi NU, salah satu banom NU yaitu IPNU, gitu.
Kemudian dari IPNU saya masuk di Ansor. Nah, Ansor ini secara kebetulan sejarahnya, sejarah di Sekaran ini beberapa kali pergantian Ansor itu bukan di era saya, artinya jauh dari era saya pada waktu itu. Di atasnya berarti ya? Nah, di atasnya. Yang akhirnya Ansor Sekaran ini, Kecamatan Sekaran ini vakum kurang lebih 12 tahun kalau dihitung itu. Iya, lama artinya sekali. Ini kan lama sekali. Terjadi kevakuman organisasi yang mana ini adalah salah satu Banom NU. Dan ini lagi-lagi ngomong pemuda gitu. Iya benar. Nah, bayangkan ketika yang muda saja ini vakum kan begitu. Iya, nggak ada yang ngurusin istilahnya. Nah, akhirnya terjadi kekosongan, nggak ada proses kaderisasi, nggak ada. Nah, kebetulan pada waktu itu saya mungkin orang tua kiai-kiai, pimpinan-pimpinan pesantren di situ. Iya, salah satu pimpinan pesantren, kemudian pimpinan NU yang ada di tingkatan kecamatan atau MWCNU Sekaran, akhirnya melakukan punya inisiatif untuk menghidupkan Ansor kembali kan itu. Ansor Reborn lah istilahnya gitu. Nah, bahasa kerennya begitu. Iya. Nah, kemudian saya ditunjuk. Saya diundang, di situ ada penunjukan. Penunjukan, saya ditunjuk untuk menjadi hasil musyawarah itu antara kiai-kiai, kemudian tokoh-tokoh NU atau pengurus NU, baik dari teman-teman muda juga ikut kumpul pada waktu itu. Maka di situ terjadi kesepakatan bahwa Ansor harus dihidupkan lagi. Dan ditunjuk pada waktu itu. Jadi istilahnya nggak bisa ngelak gitu ya? Nggak bisa ngelak. Jangan saya, jangan. Nah, jadi waktu itu prosesnya juga tanpa diskusi panjang. Saya diundang di situ, kemudian saya ditunjuk. Saya teringat ketika ditunjuk, secara lahir batin pada waktu itu, pada saat itu, memang di pikiran saya begini, iso apa galan itu loh. Aku ini kader NU gitu loh. Ketika saya ditunjuk sebagai ketua Ansor Sekaran, iso apa gak? Tapi karena saya sudah berproses di IPNU, yang sebelumnya saya karena saya dididik di situ, kemudian saya memang benar-benar dididik bukan sebagai kader yang instan, melalui proses yang panjang kan gitu. Maka saya yakin bisa. Itu satu. Nomor dua, saya berulang kali sowan ke kiai kan gitu. Salah satu yang menjadi kiai yang mungkin saya anggap sebagai orang tua saya juga. Artinya beliau yang memberikan wejangan kepada saya. Nasihat. Pada saat itu saya sowan ketika saya ditunjuk menjadi ketua Ansor. Beliau mengatakan bahwa kalau ditunjuk untuk berjuang di NU, tidak boleh nolak. Nggak boleh mundur juga ya. Iya, artinya kalau ditunjuk untuk berjuang di NU, gelem gak gelem kudu dilakoni. Beda kalau saya mencalonkan, ini beda. Iya. Kan gitu. Kalau ditunjuk wajib taat, wajib patuh. Samina watona. Akhirnya bismillah, saya pamit sama guru saya, kiai saya jalan. Yang pada waktu itu juga Ansor vakum 12 tahun. Sehingga saya pada waktu itu berpikir, bagaimana jadinya ketika Ansor saya pimpin? Yang sebelum saya saja sudah vakum 12 tahun. Kemudian yang sebelum saya juga saya mengakui bahwa beliau-beliau itu juga bukan orang sembarangan, Mas. Iya. Kan gitu. Track recordnya juga jelas semua. Gitu. Akhirnya saya terjadi agak-agak ketakutan, tapi karena minder dulu gitu loh. Tapi karena dorongan dari guru saya, kiai saya, yang pada waktu itu ketika ditunjuk, dan ini bagi kader-kader NU yang lain juga berlaku sampai kapanpun, sampai hari ini juga, siapapun ketika ditunjuk menjadi pimpinan di NU harus siap. Nggak boleh mundur. Maju terus pokoknya. Maju terus. Itu. Terus, sambil minum nggak apa ya? Moga dinikmati dulu.
agak panas ini kopinya. Ini kayak punya Pak Jokowi ini. Ini pasti langsung datang dari istana tadi. Oh gitu ya. Nggak tahu istana mana tapi. Saya tunggu dulu ya. Oke, lanjut. Nah, nanti yang kedua sudah menerangkan panjang lebar sekali Iya. perjuangannya di Ibnu, kemudian di Ansor. Nah, ini menarik bagi saya. Setelah itu kan tahun 2020 kemarin, Iya, itu iya. jenengan banyak sekali gitu. Oh iya. Itu kalau nggak salah mulai dari Lamongan yang ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ada semua gitu. Ini tokoh muda yang menurut saya waktu itu bukan dari non partai gitu loh. Nggak ada gambar partainya sama sekali. Sudah punya track record keberanian yang muncul gitu loh. Iya. Nah itu bisa diceritakan sedikit gak ini? Iya, kalau masalah banner, kemudian masalah ketika kita sempat, nama saya juga sempat Di survei muncul bagus loh itu. Oh gitu ya. Cuma mungkin logistiknya mungkin yang Oh, gitu ya. pertimbangan, Iya. kemudian partainya ini dari partai apa? Nah itu juga ada pertimbangan juga. Yang jelas surveinya bukan saya bayar ya. Ini bahaya ya. Jadi gini, saya tambah tadi ya, di Ansor itu juga lucu di periode saya itu. Saya nggak apa-apa ya, saya cerita. Iya, ada sambungannya soalnya ini nanti. Jadi di Ansor saya itu hampir 9 tahun. Pada waktu itu periode Ansor itu sebenarnya hanya 3 tahun. 3 tahun ganti 3 tahun, informasi gitu ya. kemudian batas Dipilih lagi. maksimal saya mencalonkan itu 2 kali jadi ketua. Berarti Itu aturan ini- di Ansor pada waktu Iya. itu, pada waktu itu. Dan nggak boleh dipilih lagi. Nggak boleh dipilih lagi mestinya. Tapi karena pada proses itu, pada saat itu kita terjadi, nah lahirnya PCNO. Jadi kita ini kan Sekarang PCNO ya. Babat, bukan? Babat. PCNO Babat pada waktu itu. Lahirnya PCNO Babat itu sehingga yang Ansor atau Banom-Banom yang berada di wilayah kerja NU Babat itu atas perintah dari pimpinan wilayah pada saat itu Cak Rudi Triwahid memberikan mandat bahwa yang berada di wilayah kerja PCNU Babat ini dilarang untuk melaksanakan pergantian ketua dulu, proses itu Berarti dulu. diperpanjang istilahnya. Nah, Ya. kayak STNK itu diperpanjang dulu gitu loh. Oh, bukan PLD. Bukan ya. Jadi diperpanjang sampai dengan SK Ansor itu turun kan itu. Akhirnya karena proses itu tidak kunjung selesai, tahun berapa kemarin? 2020. 2000 bukan 2020 ya. Iya, insya Allah. 2020. Terjadi proses regenerasi dan itu wajib di organisasi karena sudah terlalu lama kan itu. Jadi itu, jadi nggak lama juga saya di Ansor itu gitu. Jadi ada proses-proses kayak begitu ya, kita alhamdulillah Ansor di sekarang pada saat periode saya alhamdulillah bukan hanya saya saja, artinya saya dan teman-teman Ansor pengurus yang lain bisa menorehkan sejarah. Sejarahnya Ansor sekarang bisa dihidupkan kembali. Iya, sama jalan ada roda Ada organisasi lagi. regenerasi. Iya. Bisa dihidupkan kembali. Pada waktu itu juga di periode itu juga kita berhasil untuk melahirkan banser-banser yang baru. Kader-kader baru. Kader-kader banser yang kita diklat pada waktu itu sudah luar biasa. Kalau ngomong sekarang besar. Benar. Jadi anggota kita alhamdulillah sampai hari ini luar biasa. Gitu. Untuk banner, Iya. nah, yang tadi Iya, disampaikan benar. Mas Ugi, Ada sambungannya nih kayaknya nih. banner di tahun 2020 tadi ya. Iya. Sebenarnya bukan hanya 2020. Kalau saya kalau 2019 saya sempat nyalek juga. Kan dari partai lain. Oh iya. Yang ini nanti ya, kita bahas ini. Bukan. Jadi setelah itu saya selesai di Ansor, saya mulai dilirik ini. Iya. Mulai dilirik sama salah satu partai politik. Pada waktu itu disebutkan apa enggak ini ya? Boleh, nanti kita juga akan bahas. Oh gitu ya. Jadi saya diminta untuk senior saya pada waktu itu
untuk menjadi salah satu pengurus Partai Gerindra Iya. di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah saya diposisikan di wakil ketua pada waktu itu, wakil ketua DPC. Jadi saya berproses di Gerindra. Ini pertama kali saya masuk partai politik. Saya Cinta pertama istilahnya. Iya, ini cinta pertama di Gerindra. Kemudian 2019 saya nyalek. 2019 saya nyalek. Makanya saya juga 2019 itu pasang banner-banner. Oh, kebetulan saya nggak lewat daerahnya. Oh gitu ya. Oh gitu. Oh berarti ini di luar dapur ya? Iya, kebetulan. Itu nanti cerita yang lain. Iya. Jadi 2019 saya nyalek. Saya sudah belajar banyak di politik ya, di Gerindra. Saya nyalek, alhamdulillah pada waktu itu saya belum jadi. Suara saya 4.000 sekian, hampir 5.000. Hampir 5.000. Itu modal utama saya. Di situ saya banyak pengalaman, Mas. Saya banyak pengalaman, ternyata yang selama ini saya pandang partai politik di luar partai politik yang sebelumnya saya masuk politik. Ternyata ketika saya masuk di dalam partai politik ini memang saya benar-benar merasakan. Oh ternyata di politik seperti ini. Dan semua proses itu saya catat. Saya proses di Gerindra, saya berproses di Gerindra, kemudian saya setelah itu saya nyalek di 2019. Saya dapat banyak hal. Misalnya pengalaman ini langsung terjun langsung ini. Betul. Tidak ada di buku ini. Tidak ada di buku. Iya. Proses itu mahal. Benar. Itu. Biayanya juga mahal itu. Biayanya juga mahal. Di Indonesia kos politik itu besar. Besar, memang besar. Ini jadi memang mahal. Saya pada waktu itu habisnya juga lumayan. Kalau tadi curhat ini nanti. Nah, ini jadi curhat ini ya. Terus sambung lagi nih. Oke, 2020 setelah 2019 pencalekan itu kan Allah belum mentakdirkan saya jadi. Kemudian 2020 nah ini tahun politik lagi ini kan. Iya, benar. Pilbub waktu itu. Pilbub. Pada waktu itu secara nggak sengaja kita dan teman-teman muda ini ngobrol masalah politik lokal di Lamongan. Iya betul. Karena waktu itu yang bersaing rata-rata senior. Yang muda ini kapan tampilnya gitu. Nah itu betul. Padahal banyak potensi sebetulnya. Betul sekali. Tapi tidak terangkat. Nah, kalau bagi saya sebenarnya kuncinya itu kan sebenarnya bukan uang. Iya benar. Pengalaman 2019, mohon maaf Mas ya. Kos politik tinggi itu saya secara pribadi lebih pada waktu itu, pada waktu 2019. Tapi karena takdirnya Allah belum ini, saya harus bisa, harus legowo, harus ikhlas. Artinya yang saya petik pada waktu 2019, kunci utamanya itu bukan persoalan finansial, itu bukan nomor satu. Ada hal yang lain yang menjadi kunci utama. Mungkin salah satu faktor utama di atas finansial. Gitu. Benar. Nah, yang kembali lagi ke yang tadi yang Masnya tanyakan, 2020 itu Pilbub. Kita sama teman-teman, kebetulan saya kan pegiat sosial juga. Iya, benar. Jadi saya beberapa teman-teman di Jamila itu. Iya, salah satunya itu. Nah, ini nanti itu setelah ini kita bahas Jamila itu. Jadi saya pegiat sosial, teman-teman juga saya banyak berinteraksi dengan banyak orang. Iya, tadi saya baca di Google itu aktivitasnya banyak sekali. Iya. Lebih enak kita sharing gini. Oke, iya. Jadi saya berinteraksi dengan banyak orang, banyak kalangan. Kemudian pada waktu itu kita diskusi bareng. Hasil diskusinya adalah Lamongan ini secara kepemimpinan masih belum ada anak muda yang tampil di situ. Iya, benar. Mohon maaf, waktu itu kan almarhum Pak Haji Fadli ya. Iya. Jadi kalau track record semuanya mulai dari Pak Haji Masfuk, kemudian Pak Haji Fadli 2 periode, Pak Haji Masfuk 2 periode juga. Kemudian dari situ teman-teman muda itu kok nggak pernah ada anak muda yang tampil kan? Iya, betul. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah
awalnya iseng-iseng kan gitu. Awalnya iseng-iseng aja. Awalnya iseng-iseng diskusi. Kayaknya tidak dulu. Iya, kemudian dari beberapa iseng-iseng itu ada bahasan yang serius ini, gitu. Ada yang respon serius. Iya. Iya. Ada yang respon serius gitu. Saya pribadi kaget pada waktu itu. Dan ini bukan ngomong konsep, bukan ngomong konsep. Artinya ini adalah ini tawaran serius. Kalau memang anak muda mau tampil, eksekusi kita. kamu harus siap tampil. Iya. Sehingga kita sempat beberapa jaringan itu bikin banner dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu. Tapi karena di proses itu ada beberapa hal yang tidak bisa dijalankan, yang menjadi komitmen itu tidak bisa dijalankan, maka akhirnya proses itu berhenti. Iya, betul. Paling tidak dari proses itu saya secara pribadi sudah mengalami, bergejolak di situ. Sudah ikut, saya pelaku gitu. Iya, betul. Nah ini yang tidak semua orang juga, apalagi itu pengalaman yang apa istilahnya ya, yang limit ya. Oke. Apa Sambil minum ya. Iya, minum. Jadi gini, setelah itu kan masih di Gerindra tadi kan ya. Nah ini baru-baru ini saya kemarin sempat jalan-jalan, gambarnya berubah lagi nih. Kemarin gambarnya Garuda Gus, ini gambarnya berubah lagi sekarang. Gitu. Kapal, saya bingung juga ini. Iya. Gitu loh. Iya. Bisa diceritakan juga Gus ini. Iya. Jadi hari ini saya kembali ke kiblat. Kembali ke rumah. Kembali ke kiblat. Jadi saya mau alaf ini. Saya sama teman-teman guyonan. Saya mau alaf P3. Iya. Jadi ada sebagian teman-teman juga kaget. Teman-teman kaget, kok tiba-tiba ini bajunya hijau kan itu? Iya, betul. Lambangnya Ka'bah. Jadi memang benar, saya 2 tahun yang lalu saya memang berproses di situ, Mas. Jadi saya dapat tawaran dari beberapa partai. Beberapa partai. Berarti pas ada banner seluruh Lamongan itu Setelah proses sekali ini berarti ini. Bahasanya saya nggak tahu. Artinya saya benar-benar pada waktu itu diajak ngomong untuk pindah ke beberapa parpol, kan gitu. Iya. Jadi ada beberapa partai yang ngajak ngomong saya untuk pindah ke partai biru, kayak gitu. Nah, pada saat itu memang saya nggak fokus partai dulu. Oke, saya capek. Ya, artinya 2019 sudah di partai saya nyalek. 2020 ada proses pemilihan bupati. 2020 saya kepingin off dari parpol. Artinya saya fokus di usaha. Nah, pada waktu itu secara kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua HIPMI. Nah, saya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kepingin saya teman-teman pengusaha muda ini kumpul dalam satu wadah. Apa yang menjadi akses yang bisa dilalui oleh teman-teman HIPMI, saya kepingin teman-teman muda ini sudah mulai ngomong akses ke atas, bukan hanya di lingkup lokal. Kita HIPMI punya tingkatan sampai punya jaringan sampai pusat. Saya ajak untuk berpikir itu, bukan hanya berpikir tapi ada langkah-langkah strategis kan itu. 6 bulan di HIPMI, ada telepon masuk ini ceritanya. Ada telepon masuk. Telepon masuknya lagi-lagi tawaran saya harus ke partai politik. Dan pada waktu itu tawarannya ke P3. Saya berpikir ini balik pulang ke rumah ini harusnya. Nah, ini kembali pulang ini saya harus berpikir lagi untuk saya berproses di politik atau saya fokus di HIPMI. Nah, sementara pada waktu di HIPMI juga saya berproses lagi di NU lagi. Saya pada waktu di HIPMI itu hampir bersamaan saya ditunjuk sebagai ketua LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, PCNU cabang Babat. Nah, ini sehingga saya terbebani sebenarnya. Ada beberapa program LPNU yang harus
menjadi tanggung jawab saya yang tidak bisa maksimal. Tidak bisa berbarengan harusnya. Nah, pada waktu di LPNO di HIPMI saya harus benar-benar fokus sebenarnya. Tawaran masuk lagi saya harus ke partai politik. Bayangkan galau akhirnya ini. Galau, saya nggak bisa tidur nih. Makan tidak enak. Iya, jadi saya mikir gitu. Iya. Saya terbebani. Artinya dengan posisi-posisi tersebut mestinya saya bisa menunjukkan bahwa saya mampu. Kan gitu. Akhirnya karena saya pada waktu izin orang tua, izin guru-guru, nomor satu orang tua, kemudian istri, sepakat. Saya nggak tahu kok ngasih lampu hijau gitu ke P3. Ini kan namanya takdir itu biasanya. Nah, akhirnya saya pamit sama istri, saya berangkat ke Jakarta. Proseslah di situ, berproses di situ. Akhirnya SK ke kita. Saya dapat mandat sebagai sekretaris. Ya, DPC. Tapi Jadi, sebelumnya itu sudah keluar dulu ya dari partai tadi ya? Oh iya, saya harus keluar dulu dari Gerindra. Saya pamit sama ketua DPC, saya masuk ke P3. Alhamdulillah saya berproses di situ. Saya ditunjuk sebagai ketua sekretaris DPC. Dan lagi-lagi saya harus mengorbankan HIPMI, kemudian saya harus mengorbankan LPNU-nya. Artinya saya tidak bisa maksimal di situ. Gitu. Jadi saya fokus di partai sampai hari ini, dan saya mohon doa restunya. Hari ini saya akan lagi di 2024. Okay. Nah, kebetulan ini berarti berdasarkan tadi yang saya sampaikan, itu kan cukup tinggi sekali, 50% itu milenial. Oh iya. Nah, ini nanti gimana nih? Kan sangat-sangat bisa menentukan arah ini. Betul nah, sekali. Ini barangkali saran, kemudian apa istilahnya ya, jenengan kan sudah melalui proses tadi, bisa memberikan biar teman-teman milenial ini yang 50% tadi itu tertarik, minimal dia sadar. Nah, sama di gerakan saya juga gitu, menyadarkan mereka yang apatis dengan politik. Betul sekali. Nah, ini gimana ini? Iya. Jadi memang hari ini jumlah orang tua dan anak muda ini hari ini lebih besar anak muda. Betul. Generasi milenial, Gen Z itu. Iya. Karena hasil survei hari ini Indonesia mengalami bonus demografi. Iya, betul. Sehingga peluang anak muda hari ini, anak muda harus ambil peran itu. Iya. Gitu. Akan tetapi di anak muda ini juga banyak kelemahan, banyak kekurangan. Iya, mungkin pengalaman Gus yang belum banyak. Salah satunya juga apatis terhadap partai politik, apatis terhadap politik. Nah, sehingga saya harus sering diskusi dengan anak muda, bagaimana anak muda ini tidak apatis kepada politik. Salah satunya saya harus banyak bergaul dengan anak-anak muda, dengan teman-teman musisi jalanan, dengan musisi-musisi yang selama ini juga berproses dengan saya. Keluh kesah mereka juga saya sempat juga kita curhat bareng kan gitu. Nah, akhirnya target saya juga hari ini harus anak muda harus ambil peran itu, ya, dan harus terwadai, harus salurkan gitu. Iya, bener. Itu. Jadi ini nanti gini Gus, kan tadi sampai menyampaikan peran-peran tadi harus diambil ini. Dan salah satunya jalannya ya di politik ini kan gitu. Betul. Nah, mengubah mindset bahwasanya politik ini kotor, kemudian misalnya kita lihatlah di TV-TV itu, paling yang sering ketangkep ya koruptor dari politikus gitu. Iya. Dari partai. Nah, ini biar mereka itu istilahnya punya pandangan tidak semuanya seperti itu. Nah, kayak tadi jenengan yang sudah berproses seperti itu di organ non partai, ini kan juga suatu bagian yang nggak terpisahkan sebetulnya. Nah, ini gimana Gus? Ada pesan-pesan atau? Iya, buat anak muda hari ini nggak boleh apatis terhadap politik. Kenapa? Karena nasib kita itu ditentukan pada saat kita pilihan, saat kita pemilu. Iya, betul. Gitu. Kalau anak muda tidak ambil peran di situ, maka keinginan anak muda, harapan-harapan anak muda yang harusnya itu menjadi harapan bangsa tidak pernah terjadi. Karena hampir semua kebijakan di negara kita
bukan hampir semua lah, semua kebijakan dari politik sebetulnya. Betul sekali. Jadi seolah-olah jangan wah politik itu kotor, padahal produk kita, apa yang kita makan, harga beras itu dari politik. Itu dari politik. Nah, kan gitu Gus. Iya. Masalah biaya sekolah, undang-undang produk politik juga gitu. Semuanya produk politik. Iya. Jadi saya mengajak anak muda yang sering curhat sama saya. Iya. Mulai dari hal yang kecil ya, mulai hal yang kecil sekali, kemudian hal yang agak-agak besar, mulai dari mereka menyalurkan hobinya. Nah, ini kalau nggak ada peran anak muda, maka apa yang menjadi harapan anak muda itu tidak akan pernah tercapai. Betul. Maka teman-teman anak muda harus terlibat di situ. Gitu. Jadi saya juga punya target, anak muda harus, makanya saya lebih dekat dengan anak-anak muda. Saya tidak pernah meninggalkan yang tua. Ya. Anak muda ini harus dirangkul. Ya, dirangkul. Ya. Orang tua juga sama, harus kita soani gitu. Betul. Jadi dua-duanya ini kalau ngomong politik, saya tetap dua-duanya ini harus jalan. Yang tua kita soani sebagai senior kita, yang muda yang belum kenal politik kita coba kita ajak diskusi, kemudian kita ajak bagaimana politik ke depan menurut anak muda. Betul, karena sebenarnya banyak sekali kreativitas anak muda yang belum terwadai di politik. Contoh undang-undang mengenai konten lagu itu bagaimana? Karena kan kreativitas. Ini harus bisa. Nanti kan muncul undang-undang terus. Undang-undang juga produk politik sebetulnya. Betul. Nah, ini harus sadarkan bahwasanya bukan hampir sih, semua kehidupan yang ada di kita ini produknya politik. Ya. Makanya teman-teman yang milenial itu sering-sering diskusi sama Gus Kafid. Ini diskusi kita cuma sebentar aja sudah bobotnya segini banyak gitu loh Gus. Mungkin nanti di kesempatan lain bisa ketemu dengan saya lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin teman-teman milenial ini butuh lagi istilahnya pandangan ke depan gitu. Siap. Biar tidak lagi apatis, kemudian tidak lagi ada pandangan-pandangan miring tentang politik. Politik itu kotor. Gitu sebetulnya politik itu kan aktornya tadi Gus yang kotor. Politik oknum. Nah, tujuan utama dari politik itu mulia sekali. Nah, cuma tadi balik lagi oknumnya itu loh yang oknumnya. Oke. Mungkin itu yang kita bisa diskusikan Gus. Mungkin di kesempatan lain bisa kita diskusikan lagi. Selamat berjuang lagi di 2024. Semoga yang kali ini terpilih Gus. Amin. Doa restu ini. Jadi apa istilahnya sudah berjuang, saatnya merdeka mungkin sekarang. Amin. Oke teman-teman Gemespol, ini waktu kita dengan Gus Kafid yang sebentar ini sudah menghasilkan banyak sekali pemikiran. Kita bisa ketemu lagi dengan Gus Kafid mudah-mudahan. Saya sering di kafe juga loh. Wah ini kebetulan berarti. Nongkrong di kafe-kafe juga. Wah nanti buahan Gus. Oke siap. Oke terima kasih teman-teman atas waktunya. Siap. Sampai jumpa lagi di podcastnya Kabar Sapi bersama Gemespol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.